Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siang sore. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Di sini kami minta bantuan teman-teman untuk mengikuti psikoedukasi berjudul Cerdas Mencintai, Bijak Menikah, Edukasi Pranikah untuk Mahasiswa. Jadi sebelum kita mulai psikoedukasi pada sore hari ini, akan baiknya kalau kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Murtado. Saya mahasiswa program studi psikologi Islam, dan bersama teman saya Mas Bagus Nugroho, juga mahasiswa prodi psikologi Islam Unpad. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Mas Bagus. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Boleh nggak tadi? Oke, jadi di seminar kita sore ini kita akan membahas kaitannya dengan pernikahan, lebih tepatnya pranikah. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang menikah? Belum ya? Kalau pasangan sudah ada? Belum. Bagus. Oke, kita masuk saja yang pertama, yaitu kesiapan menikah atau material readiness. Dimana kesiapan dalam psikologi itu sebuah kondisi di mana individu siap atau tidak atau merespon suatu stimulus, termasuk kesiapan menjalankan tugas atau memahami materi untuk mencapai pembelajaran dan pengembangan. Nah, di sini saya mencantumkan seorang tokoh yang bernama Buat. Si Buat menyampaikan bahwasanya kesiapan menikah itu mencakup aspek emosional, sosial, peran, usia, dan finansial, serta dilakukan juga sebagai kesiapan individu dalam menghadapi komitmen dan resiko pernikahan. Jadi kita ketika berbicara kaitan dengan kesiapan, artinya di situ kita sudah siap secara emosi, siap secara mental, siap secara materi dan sebagainya. Nah, ketika kita belum siap dari beberapa hal tadi, artinya di situ kita belum dinyatakan siap untuk melakukan pernikahan. Oke. Nah, di sini ada indikator material readiness atau indikator kesiapan pernikahan. Yang mana yang pertama ada kemampuan pasangan dalam berkomunikasi. Nah, seorang pasangan atau calon pengantin itu dinyatakan siap menikah itu ketika mereka memiliki komunikasi yang baik. Nah, tapi semisal ketika kita memiliki seorang pasangan di situ komunikasi kita kurang baik atau sering cekcok, itu mungkin salah satu tanda di mana pasangan kita itu belum siap untuk dihabiskan juga yang serius. Mungkin kalau teman-teman punya pasangan yang masuk ke indikator ini bisa seperti itu. Terus yang kedua, keterampilan dalam mengelola keuangan. Ini paling penting. Biasanya kita ketika pacaran seringkali mengabaikan hal ini kaitannya dengan mengelola keuangan. Itu pasti jawab mas santai, kalau jawab santai. Ini pas bebas. Nah, itu mungkin jarang ya di sini. Ketika kita menjadi sebuah hubungan, kita membahas kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang punya pasangan. Belum. Beres di mana? Ini
Berarti saya diundur nanti. Oke lah, nggak apa-apa. Meskipun jomblo, indikator-indikator ini nanti bisa saya siapkan. Yang pertama lagi, komunikasi. Terus keuangan ini, ketika kalian menjalani hubungan atau luar hubungan, langsung aja komunikasikan kaitannya dengan keuangan. Bagaimana dia mengelola keuangan. Terus yang ketiga, kesepakatan mengenai pola pengasuhan anak. Ini yang kami yakin jalan. Ketika pacaran ngomongnya soal anak juga, penanya di pola asuh, model piye, terus diasuh, bicara seperti apa aja. Dengan cara dengan pola asuh anak. Tapi ketika kalian memang ingin lanjut dan yang lebih tinggi, maksudnya pernikahan. Nah, tadi pola asuh itu penting. Penting apa? Setelah kalian sudah punya anak, pengennya anaknya itu dididik seperti apa? Maksudnya gini, apakah si anak itu nanti dipasrahkan ke pihak laki-laki atau pihak perempuan? Jadi tidak harus ya. Dalam pernikahan itu seorang wanita diharuskan untuk mengurus anak. Itu kaitannya dengan kesepakatan. Itu juga boleh. Semisal seorang laki-laki mengurus anak terus perempuan itu sah-sah saja. Itu kaitannya dengan kesepakatan. Jadi tidak ada definisi paten atau definisi sahabat. Terus selanjutnya pembagian peran antara suami dan istri. Nah, mungkin kurang lebih lagi. Yang mana kaitannya dengan peran seorang suami atau istri. Sebaiknya kalian berdua. Apakah yang akan memenuhi peran sebagai suami akan gantikan perempuan ataukah peran sebagai perempuan maksudnya rumah tangga digantikan oleh laki-laki? Nah, itu kalian bebas ketika dengan kesepakatan kita. Nanti ketika menikah, terus aku ya setuju apa sih usaha atau terus sebaliknya itu sah-sah saja. Terus selanjutnya kemampuan menerima latar belakang pasangan dari kondisi suku maupun agama. Mungkin ketika kita sudah menjalin hubungan atau berpacaran, mungkin kita disitu sudah pertimbangan apakah kita menerima latar belakang pasangan kita atau tidak. Kalau kita membeli pasangan tidak mungkin kita harus. Maksudnya kita mempertimbangkan apakah latar belakang kita itu baik atau tidak. Tapi kalau mungkin kalau cuma main-main ya, itu juga harus mengatakan. Tapi ketika kalian memang benar-benar menginginkan pasangan untuk nanti sudah berikutnya, nah poin mempertimbangkan latar belakang pasangan itu ini banyak. Pertama harus diagama. Ketika kita beragama Islam, kita diwajibkan pasangan kita juga beragama yang sama atau beragama Islam. Nah, terus ketika kita masuk dalam suku, ini cara suku itu apakah pasangan kita itu memiliki ras atau suku yang bisa diterima oleh orang wanita? Soalnya gini teman, kadang itu ada beberapa orang tua yang mana ketika melihat suku tertentu atau ras tertentu itu tidak cocok karena dilatar belakangi oleh stigma yang ada di dalam suku tersebut. Ragu ya? Stigma. Oh, stigma. Contoh kayak itu, sempat viral itu daerah Medan ya, sering ngomong misi itu. Madura. Oh, Palembang ya? Sorry. Palembang. Mungkin ketika orang tua kita mendengar itu Palembang senangannya mirip besi. Nah, itu nanti secara langsung akan membentuk sebuah pemikiran. So anak itu bisa oleh orang Palembang. Mari orang Palembang ini sebenarnya pertama aku jadi ya. Sehingga kita terkenal dengan negatifnya.
dia sulit bergaul atau sulit bergaul dengan orang tua kita atau keluarga besar kita yang lain, justru nanti ada kemungkinan dan kalian akan terpatahkan dengan cara ini. Karena kenapa? Secara tidak langsung, ketika membawa pasangan dalam keluarga, itu keluarga kalian sudah memiliki penilaian. Nah, penilaian pengaruhnya apa? Nah, pengaruhnya seperti ini. Ketika pasangan kalian sulit untuk berkeluarga, justru mungkin ada penilaian negatif. Jadi apa kok? Hanya dalam keluarga, apakah dia mungkin pergaulannya lalu dibebaskan atau dia itu memang itu berkelompoknya atau memang dia itu berbeda dengan keluarga kita. Nah, jadi memang ada faktor penting ya kecocokan antara pribadi pasangan dan pribadi keluarga. Oke, sampai bertujuh yaitu peran-peran dalam membagi waktu antara pasangan dan pribadi. Nah, ini katanya membagi waktu itu ketika kalian sulit bagi waktu antara pasangan, sulit bagi waktu antara hubungan kalian dengan waktu pribadi kalian. Waktu pribadi itu bisa diartikan banyak, bisa pekerjaan, bisa mungkin hobi, waktu bersama keluarga kalian. Nah, tiga ini maksudnya waktu pribadi. Nah, kalau waktu pasangan itu waktu kalian kerja dengan pasangan kalian. Ketika kalian sulit membagi waktu itu ada kemudian kalian juga belum siap, atau mungkin pasangan kalian yang belum mampu untuk membagi waktu antara waktu pribadi dengan waktu dengan kalian. Oke, sampai kemampuan dalam menghadapi perubahan itu selama ini sudah penting ya teman-teman. Ini kaitannya dengan gaya hidup kita setelah menikah. Jadi gaya hidup kita yang pada menikah ini pasti beda. Soalnya fokus kita ketika menikah itu sudah bukan fokus ke diri sendiri, melainkan fokus ke rumah tangga, entah itu anak, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan yang lain. Nah, jadi apakah kalian sudah siap untuk memiliki gaya hidup orang yang rumah tangga? Ketika kalian belum siap, lebih baik jangan dulu. Lebih baik kalian persiapkan dulu mana yang kalian untuk menghadapi perbedaan gaya hidup antara menikah dan pasangan. Terus ada pemilik pasangan dalam seperti teori itu. Nah, di sini saya membawa salah satu teori, yang mana teorinya namanya teori filter. Ini diusung oleh Karpov dan Davis, yang mana beliau menyatakan bahwasanya pemilihan pasangan tidak selalu berdasar dalam proses ini juga diperhatikan fisik, bagaimana menjadi pertemanan dan juga tercipta kenyamanan emosional dapat berlanjut ke komitmen kepada atau pernikahan. Nah, maksudnya begini, si Karpov dan Davis itu memiliki kriteria di mana kita memiliki kriteria untuk kita memilih pasangan. Yang pertama, kaitannya dengan itu kelayakan individu dalam pasangan, biasanya kriteria pribadi dan nilai sosial yang dianggap sesuai. Nah, ini kaitannya dengan filter pribadi atau nilai-nilai apakah pasangan kita itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini? Itu kaitannya dengan pribadi. Apakah pribadi pasangan kita itu sudah sesuai? Apakah mereka sudah mampu melengkapi kekurangan kita itu? Nah, itu bisa menjadi faktor unik. Ketika kalian memilih pasangannya itu terlalu nyambung, atau kalian asal memilih pasangan tanpa mempertimbangkan pribadi dan si dia, maksudnya apa? Pribadi dia baik kalian
Dewi itu menyatakan bahwasanya ketika kita memilih pasangan, kita pertimbangan terlebih dahulu pribadi pasangan kita sesuaikan apakah kita sesuai dengan kita. Terus selanjutnya adalah kendaraan yang mana semakin sering digunakan juga sama, semakin besar peluang hubungan. Jadi Dewi itu menyatakan kita kalau satu tahap memilih pasangan itu usahakan teman terdekat kita dengan omong. Semakin kita dekat dengan semakin kita dekat dengan lingkup atau circle pertemanan teman kita, itu sih menyatakan bahwasanya lebih baik dibandingkan kita memiliki calon pasangan yang beda circle atau beda lingkungan. Fisik dan psikologis itu mengaruhi pada hubungan antara dua individu. Ini bisa jadi pertimbangan juga. Pertimbangan fisik itu maksudnya apakah kalian melihat calon pasangan kalian itu tidak cantik atau tampan menurut kalian? Dan juga dari sisi psikologis, apakah psikologis dia atau mental dia itu menurut kalian cocok atau tidak? Nah, ketika cocok itu akan memperbesar peluang kalian untuk dari hubungan. Menikah di usia 20-an itu menghasilkan pernikahan yang stabil, kemudian menikah terlalu muda. Mungkin kamu tentang berdasarkan dengan ya, pokoknya pernikahan di usia ini itu akan memberikan peluang keberhasilan dalam keluarga. Nah, menurut Davis, usia saat menikah itu akan mengalami kualitas pernikahan kita. Ketika kita menikah di usia yang sudah pas atau usia di mana mental kita sudah matang, sudah hanya mental ya, bersama dengan kita, itu akan mengalami kualitas pernikahan kita. Ketika kita menikah di usia yang terlalu tinggi, yang mana itu artinya secara emosional, secara mental, secara materi kita berusaha. Terus yang kedua, ada pendidikan dan pendidikan. Di situ kita pendidikan dan pendidikan itu sangat berpengaruh ya terhadap kualitas pernikahan kita. Ketika kita memiliki pasangan yang memiliki pendidikan yang sama, itu secara tidak langsung pemikiran atau ya dari segi pemikiran, segi mental, dan sebagainya itu mungkin sama dengan kita. Tapi berbeda ketika kita memiliki pasangan yang secara pendidikan itu jauh berbeda. Itu secara tidak langsung akan mengalami kualitas pernikahan kita. Kenapa kok berpengaruh? Ya yang pasti karena kualitas. Ketika kualitas pasangan jumlah yang jauh berbeda, pasti itu akan sering memberikan kompetensi. Nah, itulah yang disebut dengan bentuk dari kualitas pernikahan. Nah, ketika kita dalam bertarung jalan cekcok dalam perbuatan itu pernikahan kita bisa dinyatakan dengan pernikahan yang memiliki kualitas yang tinggi. Terus selanjutnya nilai keagamaan. Di video yang agama ini cenderung memiliki pernikahan yang lebih stabil dan lebih bagus. Kalau ini sudah pasti ya.
hubungan emosional atau hubungan emosional dari pasangan kita, pasti justru akan sering menimbulkan pertikaian atau cekcok dalam keluarga kita, yang mana disitu secara langsung akan mempengaruhi kualitas pernikahan kita. Karena salah satu ciri individu yang memiliki kualitas pernikahan yang baik atau tinggi itu justru ingin pertikaian. Oke. Terus selanjutnya yaitu kedalaman dalam hubungan. Perempuan cenderung menekankan kedekatan emosional setelah dilakukan fokus pada kedekatan emosional pasangan dengan lingkungan. Nah, di sini kita perlu memperhatikan antara peran dari seorang laki-laki dan peran dari perempuan. Nah, untuk seorang laki-laki, kita sebagai laki-laki harus mengetahui bahwasanya seorang wanita itu cenderung menekankan kedekatan emosional, entah itu dari kita sering memberikan perhatian atau kita sering memberikan kedekatan. Nah, begitu juga untuk seorang perempuan. Seorang perempuan itu harus memahami peran seorang laki-laki. Seperti yang tadi seorang laki-laki itu yang pasti mencari nafkah, pasti mencari nafkah. Nah, ya kita bisa saling memahami peran laki-laki, tapi ya secara langsung kita itu juga akan meningkatkan kualitas pernikahan kita. Artinya apa? Ketika kita paham, artinya ketika pasangan kalian memiliki problem, entah itu dalam pekerjaan, jadi kita sudah mengetahui masalah itu atau sumber masalah itu, pasti kita akan cenderung memaklumi, dan itu pasti tidak ada pertikaian, meminimalisir pertikaian, yang pasti akan meningkatkan kualitas pernikahan. Kita ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas pernikahan. Di sini ada beberapa aspek, yang pertama masalah perbedaan, yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi konflik, dan yang keempat pengelolaan keuangannya. Kualitas pernikahan dalam keluarga itu dapat diperhatikan dari beberapa aspek. Beberapa aspek yang pertama masalah perbedaan. Nah, persepsi terhadap karakter yang mana yang bisa pasangan. Nah, ini maksudnya gini. Masalah perbedaan atau masalah kaitannya dengan perspektif. Nah, kita memahami perbedaan lawan jenis kita atau pasangan kita. Itu secara tidak langsung akan kita perspektif. Karena ya itu kita sudah mengetahui bagaimana perbedaan pasangan. Masuk dalam dalam komunikasi, yaitu bagaimana dalam menyampaikan dan menerima informasi emosional dan komunikasi. Oke, kaitannya komunikasi. Nah, untuk komunikasi kita harus mengetahui komunikasi efektif. Itu berfungsi untuk meminimalisir pertikaian dan meningkatkan kualitas dalam pernikahan. Ketika kita memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan kita, yang pasti kita juga akan meningkatkan kualitas pernikahan, karena ya tadi akan meminimalisir adanya pertikaian. Selanjutnya ada resolusi konflik, dimana kaitannya itu dengan problem solving dalam keluarga. Ketika kita memiliki problem solving dalam keluarga yang baik atau memiliki problem solving dengan pasangan yang baik, itu langsung akan meningkatkan kualitas pernikahan.
sosial ada dinamis komunikasi dalam keuangan. Oke, selanjutnya pada aktivitas waktu. Mungkin kita sudah ada penjelasan kenapa aktivitas waktu luang mampu memberikan kualitas kecantikan. Ya. Jadi waktu luang berkeluarga itu sangat penting. Kita harus mampu membagi antara waktu pekerjaan dengan waktu untuk keluarga kita. Jika kita mampu membagi waktu sama keluarga, nah, secara tidak langsung akan semuanya karena apa? Itu kita sudah mampu membangun kegiatan dengan terus melanjutkan secara masih seksual. Ini dengan seksual ya. Jadi kita harus memahami bahwasanya hubungan seksual itu sangat-sangat penting dalam hidup keluarga. Ini yang cocok tahu atau yang patut tahu itu seorang wanita. Jadi teman-teman di sini sebagai seorang laki-laki itu memiliki budaya seperti itu. Ketika kalian ingin meningkatkan kualitas pernikahan kalian, ya secara langsung kalian sebagai wanita juga harus mampu meningkatkan untuk memenuhi hubungan seksual pasangan kalian. Karena apa? Seorang laki-laki untuk pikirannya, seorang laki-laki itu sebenarnya sesuatu yang paling utama itu seksualis. Iya benar itu. Contoh, kalian memiliki masalah, memiliki masalah entah itu dalam keluarga atau dalam pekerjaan. Ketika kalian sudah melakukan hubungan seksual, itu dalam penelitian dinyatakan 50% dari masalah kalian itu selesai. Jadi ketika kalian stres atau bingung, lebih baik mungkin bisa 50% dari masalah setelah kita melakukan hubungan seksual itu selesai. Terus anak dan pengasuhan, sikap terhadap anak, pembelajaran jawab, dan pengalaman terhadap penjelasan pasangan. Nah, jadi pengasuhan atau pola asuh anak dengan keluarga itu sangat penting. Itu nanti ya kaitannya dengan pembagian peran. Jika kalian mampu membagi peran, kalau kalian mampu memenuhi peran tersebut, itu pasti secara langsung kalian tidak akan juga. Karena apa? Itu pasti akan ingin pertikaian. Oke, hubungan dengan keluarga dan teman. Perasaan dan berinteraksi dengan keluarga bisa dan temannya itu ini artinya apa? Ketika kalian mampu memenuhi hubungan dengan keluarga maupun dengan teman-teman, secara langsung itu kalian akan meningkatkan kualitas kehidupan kalian. Karena apa? Keluarga itu keluarga besar utamanya itu memiliki pengaruh yang besar dengan meningkatkan kualitas pernikahan. Karena kenapa? Ketika kalian sudah mampu untuk menjalin hubungan di dalam keluarga besar, itu keluarga besar secara jalan pasti akan memiliki penilaian tersendiri. Mungkin kalian akan bertanya apa yang dinilai dari keluarga besar. Jadi yang dinilai adalah ketika kalian tidak mampu untuk berhubungan dengan keluarga besar, pasti keluarga besar akan memandang kalian itu lebih penting keluarga itu lebih keluarga lain. Mungkin kita saudara yang memiliki harga dan kalian tidak hadir di situ, itu juga kan menjadi penilaian sendiri, terutama pada keluarga kalian. Oke, setelah pandangan terhadap pembagian peran
Ini setelah ini kaitannya dengan ya, orang kaya dari keluarga. Ketika orang kaya dari keluarga itu berubah, pasangan kalian mungkin bekerja sebagai guru, sedangkan kalian sebagai laki-laki mungkin bekerja selamatan gitu. Nah, di situ juga ada berpengaruh dengan kualitas pekerjaan kalian. Seringkali ada kasus di mana ketika seorang perempuan memiliki pekerjaan yang lebih memang dibandingkan seorang laki-laki, itu seringkali perempuan akan menilai seorang laki-laki itu rendah. Karena apa? Aku bukan ini, tapi biasanya bisa. Seorang perempuan itu akan memandang bahwasanya seorang laki-laki itu tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarga. Yang pasti di situ akan sering menimbulkan pertikaian dan akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan kalian. Itu maksudnya. Itu harus selesai maksudnya. Ini 4 saja rambut loh. Ada cerita ya? Pasal kaki loh. Sampai ada persiapan dengan dalam aspek usia. Nah, aspek usia ini bisa disingkat ketika kalian menikah dengan usia matang, itu pasti berbeda dengan kalian menikah di usia dini. Karena apa? Ketika kalian menikah di usia yang sudah matang, pengalamannya sudah banyak. Berbeda ketika kalian menikah di usia dini, pasti pengalaman kaitannya dengan problem solving dalam keluarga itu pasti juga minim banget. Nah, disitu sangat penting untuk dipertimbangkan ketika kalian ingin melanjutkan jenjang yang disebut pendidikan. Terus yang kedua adalah aspek fisik. Ini hampir sama ya dengan aspek usia, cuma bedanya lebih ke kesiapan dalam konteks jasmani dan rohani. Ini kalian bisa jelaskan ya. Seringkali jika kalian ingin mempersiapkan pernikahan, itu pasti ada himbauan atau saran dari keluarga kalian. Yang pertama itu saran apa? Saran untuk cek ke dokter. Apakah di situ sperma kalian baik atau tidak? Nah, jadi ada beberapa tipe keluarga yang mana ketika kalian tidak memiliki kalian tidak memiliki sperma yang baik, itu akan menjadi pertimbangan tersendiri. Terutama pada pasangan kita, ketika kita memilih pasangan yang memiliki pendidikan rendah, itu secara tidak langsung yang pasti kualitas kecerdasan mereka pasti juga minim dan jadi pasti juga jadi sebuah pertimbangan. Terus yang ketiga terkait dengan agama. Agama ini bisa
calon mertua kalian pernah membeli kasus ini ya, kasus mencuri atau kasus yang lain, dan mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan orang kalian akan memutuskan untuk melanjutkan hubungan yang serius, karena calon mertua itu juga akan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pernikahan kalian. Ya kalian, ketika orang lain tahu bahwasanya calon mertua kalian itu pernah memiliki latar belakang pidana, itu secara tidak langsung keluarga kalian akan sedikit pada rendahnya. Misalnya pergaulan sosial. Jadi pergaulan sosial ini bisa menjadi pertimbangan. Ini kaitannya dengan pergaulan sosial pasangan kalian, ketika pasangan kalian tidak memiliki pergaulan sosial yang baik, misal dia mantan acu atau mantan PSK, mungkin bisa jadi dengan budaya melakukan atau memutuskan untuk menikah dengan bisa terus. Ya teman, mungkin ada pertanyaan sini. Tadi kan dijelaskan itu persiapan menuju sebelum menikah itu kan tadi dijelaskan ada beberapa hal, yaitu tentang karakternya dan materi. Jadi pertanyaannya adalah kita itu menikah dulu atau sukses dulu? Ya, sama juga Pak Guru itu kan betul. Tapi tenang ya, aku semua jaga nih. Terus ada lagi. Itu yang ingin bertanya lagi 3 orang. Ya mungkin memang ada lagi. Oke, mungkin ada jawab dulu itu. Mas siapa tadi? Adi. Ya, bisa. Jadi sebenarnya aku juga mempertanyakan itu atau bagaimana itu, apakah kita sukses dulu atau nikah dulu itu. Jadi ada pertanyaan yang sama dulu itu begini. Saya sendiri itu ada angan-angan ada pemikiran gitu. Untuk melanjutkan dari bisa nanti dalam proses pendidikan. Beliau angan-angan itu pengen lanjut ini angan-angan ini mau lanjut dulu. Nah tapi di sisi lain juga ada hubungan untuk menikah. Sebenarnya tentang menikah itu bukan dari saya sendiri loh, tapi dari pasangan saya. Nah, dari itu saya coba berdiskusi dengan om saya. Om saya itu mungkin bisa dibilang
Itu kemungkinan kita mampu itu sangat kecil. Ya, meskipun berdua deh, S2 itu seminggu masuk 3 kali. Tapi kan bisa itu banyak. Nah, di situ kamu menyarankan kan? Jadi misal aku dan orang dulu bisa mandi ya. Kalau S2 kan harus dilakukan sekarang kan. Tapi ya meskipun begitu tes psikologi cuma S1 itu ya. Artinya di S1 itu nggak lagi. Tapi S1 di masa dulu kaitannya dengan pekerjaan. Biasanya pengen nyambil nyambil kerja atau rapi itu sepanis. Tapi ada kaitannya dengan pendidikan mungkin. Jadi bisa komunikasi. Dan SMA itu maksudnya pendidikan apa ya? Semua aspek kesadaran dalam materi maupun pendidikan. Tapi tidak dalam konteks sekarang di situ saya pengen mengejar melalui pekerjaan kan atau melalui pendidikan. Pendidikan dulu. Berarti soalnya tadi Jawab. ya apa sih itu? Kan gede ya memang. Sarannya pada itu jaminan sih. Tapi itu nanti bisa menyesuaikan dengan apa gitu. Kita main S2 biasanya membaca S2 itu merasa enteng selama mampu bisa diterapi lebih baik menerapkan kita ya paling ini berdua banyak orang yang itu dari dia dari tahu sampai iya deh tapi ini ya paling baik bukan ya. Paten. Tapi orang yang anu nih, orang yang cep-cepan nih. Jalan nih, jalan. Tapi ada satu aspek yang tidak bisa ditembus atau kita yaitu aspek kebudayaan yang ada di jika pandangan ada ditembus Oke, jadi apa sih pertanyaan sama? Mana aku meneliti eranya kecapean loh, tradisi Jawa loh. salah satunya. Mana waktu itu, mana aku meneliti tentang baru. Dan terus ada di fakta di sini. Ini dia ada fakta menarik. Jadi belum lama ini akan pas wawancara beberapa tokoh masyarakat ini. Si pertama itu
industrial. Asalnya di kono yakin susah dari semua industrial. Sebenarnya di semua industrial itu salah langsung ya akan mengarahkan kalian ini sesuatu simultan ini siap juga deh. Beda lagi tidak semisal kalian itu udah percaya. Kalian secara otomatis sudah akan mengaitkan kalau itu kami dari siapa. Nah itu sama juga deh tradisi Jawa. Misal sampean aku stipulnya apa tradisi Jawa sebenarnya apa? Nanti bupati lah ya, bupati terus alay kalau mau hidup-hidupan ya. Sinyal sampean yang percaya. Terus misalnya untuk saya dari keluarga nih loh, itu gak kan kayak saya sampean kayaknya nyampe tradisi Jawa. Tapi di rumah yang dari sinyal sampean percaya, itu pasti saya akan mengaitkan dengan tradisi Jawa. Jadi nanti akan berubah, pasti gimana Pak? Apa mungkin ini ada industri itu bro? Aduh lah, tradisi Jawa loh. Oh kira dulu bisa ya. Akhirnya boleh pasangan saya sesuai dengan tradisi Jawa. Nah tapi dia yang harus paling menarik juga. Itu enak. Ya, salah satu pelajaran. Ini timbulnya ratu. Terus arahnya musik api. Nah, setelah wawancara lebih dalam, dia tanya, Bu, Bapak, ketika sama keluarga ini, saya percaya enggak itu hubungannya namanya tradisi Jawa. Dia, aku percaya mas, hubungannya kayaknya ada tradisi Jawa. Terus, cara balik nih masalah itu ngomong, cara balik ini mas. Ini tradisi Jawa. Biasanya tradisi Jawa, aku tidak keluarga tiga, bakal kayak pertikaian atau mini pertikaian. Nah, dari itu kemarin tak ada yang dibujunya. Bu, ini dibuji, terus dia asik terus. Tradisi itu beli. Nah sampai ada di Jember dari kalau yang ini, asik kok nggak selaras kok tradisi Jawa. Mungkin rapi. Bagaimana ini enak? Gampangnya harus sesuai dengan itu. Kayaknya ada kejadian. Saya main susah ya, kita harus sesuai kan? Itu pasti ada pengaruh dulu. Mana ya kok? Ada pasti akan mengaitkan. Entah mengaitkan dulu apa tapi harus sesuai. Nah terus ada sebenarnya itu ternyata tradisi Jawa itu bisa menilai kan. Maksudnya aku ngomongin ini enak ngerti juga tradisi Jawa. Jadi enak kecenderungan. Terus misal seseorang sih klien dia apa di pasaran lain ya. Jadi ternyata memang ada sisi keras dulu, cenderungan memiliki pakat keras. Tapi entah itu bisa temui dia gimana. Tapi mungkin kira-kira dia sebenarnya itu tidak usah menganggap tradisi Jawa itu terlalu mistis. Malah yang ngomong tradisi Jawa tidak ada muncul. Dia ini manusia, jadi hal itu masih bisa dicari. Kita ini ada dia sih ngomongnya musim ini. Makanya itu sebagian tradisi Jawa itu digunakan untuk memberikan rasa takut ya orang-orang awam, terutama kaum muslimin kadarnya angel. Koyok contohnya itu ojo nebak wit ringin. Mungkin kalian ada dulu. Kemudian ini kewajiban besar yang terutama wit ringin. Mari nyambung. Kemudian itu percaya sebesar banget ini. Setannya bakal ngamuk dulu. Nah, setelah tak tulis ini, apa kok wet ini harus ditebak? Nah, misal seperti mau ditebak, ternyata ketika energi semoga itu biasanya sinapok akhirnya longsor. Logikanya nggak mau. Nah, membawa biasanya ya, dulu saya dulunya ya, aja nebak wet ini juga dan setannya bakal ngamuk.
pasti enek celah atau enek alternatif. Dua juga beda ketemu sholat. Contoh arah kemampuan pasangan dua arah kemampuan. Itu masih jadi alternatif. Contohnya kalau mungkin pasangan dua ending gitu, nggak melanggar tradisi Jawa. Nah, tahu alasannya apa? Kalau kita nggak tradisi Jawa. Seringkali anak aturan itu pasti tidak ada alternatif untuk melanggar. Pertanyaannya ini aku coba nih tradisi Jawa itu tidak ada alternatif. Nah, itu mana tantangan di Indonesia ini? Pak, belum cerita aku asal-masalah tradisi Jawa. Jadi bukan mau baca dulu ya. Tradisi Jawa ini awal mulanya dulu tinggu politik kerajaan, strategi politik. Di contoh ini, misal ada kerajaan sangat besar. Di zaman dulu itu ada tradisi di mana seorang raja, misal kerajaan memiliki anak cowok, kerajaan itu memiliki anak cewek, itu diwajibkan untuk menikah dulu. Nah, ternyata kerajaan itu enggak merasa cocok mengembalikan kerajaan itu. Entah mungkin itu dari segi perjalanan, segi bagian dari segi yang lain, nah, sebagai alternatif lain kita akan dibagi dua orang antara kerajaan atau kerajaan itu. Oh, kita mau memutuskan dari tradisi baru. Mau tradisi arah kaum dan itu setidaknya ada dulu. Enggak dulu tadi, oh dia tidak susah dulu mengambil dulu kabel nenek moyang itu harus begini tahu. Itu jadi dengan kutukan dan sebagainya. Nah akhirnya yang kita ngomong ini arahnya nggak cocok arahnya kalau dua dengan alasan ABC. Kalau dulu ngapola itu bakal kena musibah dan sebagainya. Akhirnya setelah dino ternyata bisa dipakai dan juga menimbulkan peperangan di antara dua belas dan 5 tahun. Yang jadi musibah akhirnya setelah mentakok misal orang sama percaya misal sama tetap ngeyel dia pakai apa nanti proses dulu sipol. Terus mungkin pertanyaannya ya, siapa banyak orang yang percaya dengan iman ya, ramalan ini rentan untuk meninggal. Nah, ini dari psikologi enek materi, enek pelajaran, di mana ketika kita berpikir terlalu keras, itu akan berpengaruh dari fisik kita. Misal kalian terlalu berpikir itu akan menimbulkan stres. Nah, ketika stres mau terus berkelanjutan, itu akan menimbulkan depresi. Nah, depresi itu mami berpengaruh dari tubuh kita. Dan kan orang tua kita stres berpikir arah semua ya. Pas sudah anakku ABCDFG, jadi mami terus berpikirkan berlanjut terus. Jadi mana itu ibu melakukan lebih banget ya, maksudnya tentang sakit gitu. Nah, mungkin yang pertanyaannya kalau masih meninggal, itu kan berpikir di mana? Mikir sana Nabi, sim mantan lah sejauh